Box to Box Media Network. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang segala penciptaan di dunia ini itu tercipta dua kali, yaitu di dalam pikiran kita dulu, lalu menjadi kenyataan. Segala macam hal yang terjadi dalam hidup kita itu mostly terjadi dua kali, yaitu apa yang kita pikirkan dulu secara jelas, kita bayangkan, lalu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mungkin salah satu contohnya adalah misalnya dulu ketika kita pengen banget untuk memiliki sebuah handphone atau smartphone. Lalu kita sering baca review, kita bayangin kita punya handphone tersebut, bahkan mungkin kita ngeliatin gambar handphone tersebut setiap hari. Dan kalau saya dulu juga, karena saya kelahiran 90-an, dulu ada satu buah koran gitu ya, kalau nggak salah namanya Ponsel, itu membahas tentang handphone, spek handphone, harganya berapa. Nah itu saya baca, saya bayangin, saya bandingin satu dengan yang lain. Jadi bener-bener pengen banget untuk memiliki hal tersebut. Dan mungkin kamu juga pernah merasakan ketika kamu pengen banget gitu ya, ngebayangin gitu, akhirnya kamu berhasil gitu mendapatkan handphone tersebut. Entah gimana caranya, apakah kamu akhirnya beli sendiri atau mungkin dibeliin orang lain. Tapi ketika kita udah punya bayangan akan sesuatu, punya sesuatu, akhirnya kita bisa mencapainya. Di aspek hidup lain, misalnya contoh dulu ketika saya SMA itu saya sering banget tuh ngebayangin saya bisa cetak poin ketika main basket, saya jadi juara, angkat trofi, penonton bersorak-sorai, lalu saya cetak poin, saya 3 point, saya ngebayangin bener-bener di pikiran saya. Bahkan ketika saya mau mandi sore pun saya sering kadang-kadang bengong gitu ya untuk ngebayangin, gimana nih ya kalau saya jadi 3 point di detik-detik akhir dan akhirnya juara seperti apa. Saya jadi MVP, Most Valuable Player, saya jadi juara. Itu saya ngebayangin bener-bener di pikiran saya. Sampai akhirnya saya berhasil menjuarai hampir semua kejuaraan waktu saya di Bontang, di SMA YPK waktu itu saya di sana. Karena saya ngebayangin bener-bener bagaimana saya bisa bermain bagus dan didukung juga saya kerja keras setiap hari berlatih gitu. Jadi apa yang kita bayangkan itu akhirnya otak kita mencari cara bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan tadi, mencapai target tadi. Dan di karir pun, contoh lainnya ya, misalnya di karir pun juga seperti itu. Menjadi seorang trainer itu juga salah satu impian saya dulu setelah saya udah gak main basket lagi. Karena ketika kelas 3 SMA atau kelas 12 itu udah ujian. Jadi saya mencari hal-hal apa yang saya bisa jadi aktualisasi diri saya, dimana saya bisa tampil, karena saya juga senang tampil gitu ya. Dan sesuai dengan diri saya, akhirnya saya menemukan saya pengen jadi trainer, saya pengen menginspirasi banyak orang, saya pengen menjadi public speaker seperti Tony Robbins. Dan ketika saya ngebayangin itu bener-bener, saya tonton videonya, hampir semua videonya saya tonton di YouTube. Lalu saya pun juga ngebayangin saya bisa di hadapan ratusan, ribuan audiens untuk membawakan materi. Dan ya akhirnya beberapa tahun setelahnya itu juga jadi kenyataan gitu. Mungkin di awal-awal saya memberikan training untuk belasan orang, puluhan orang, sampai akhirnya saya bisa di ratusan orang di depan organisasi, di depan beberapa perusahaan, sampai akhirnya saya juga mengisi di hadapan ribuan orang waktu itu ketika saya mengisi di Financial Revolution Pak Tung Desamuaringin, karena saya juga salah satu trainer resmi beliau waktu itu. Dan itu jadi kenyataan gitu. Jadi apa yang kita bayangkan gitu ya, itu adalah langkah pertama untuk kita bisa mewujudkan kenyataan kita. Nah, tapi masalahnya banyak orang itu malah justru ngebayangin apa yang dia tidak inginkan, apa ketakutan-ketakutannya, sampai akhirnya otaknya ya mengarah kepada apa yang ditakutkan. Jadi daripada memikirkan apa yang tidak diinginkan, lebih baik kita memikirkan apa yang kita inginkan. Di masa depan kita ingin jadi apa, di masa depan kita ingin punya apa. Itu kita bayangin senyata-nyatanya, sehingga otak kita akan mencari cara untuk mencapai hal tersebut. Oke, karena penciptaan itu dimulai dari 2 kali, yaitu dari pikiran kita dulu, baru jadi kenyataan. Kayak misalnya orang mau bangun rumah lah. Orang bangun rumah kan pasti dia harus punya bayangan dulu, rumahnya seperti apa, dia punya blueprintnya seperti apa, denahnya, lokasinya, sampai strukturnya seperti apa, baru pelan-pelan dia membangunnya, dilengkapi resource-nya dan dibangunnya. Dan sama juga ketika kita mau mewujudkan impian kita harus tahu dulu secara jelas apa target kita, tujuan kita,
Lebih baik lagi kalau kamu bisa bikin blueprint impianmu, langkah-langkah step by step untuk mencapainya, sampai akhirnya kamu berhasil mewujudkan impianmu. Dan kita hidup hanya sekali di dunia, kenapa enggak kita berjuang untuk mewujudkan impian kita. Oke, ini pembahasannya mungkin cukup panjang ya kalau mau saya bahas tentang step by step bagaimana mewujudkan impian kita yang sudah saya praktekkan juga di kehidupan saya. Tapi buat kamu yang mau belajar lebih detail bagaimana mendesain kehidupan dan mewujudkan impianmu, kamu bisa join di webinar saya di tanggal 26 September nanti, di hari Minggu, jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ini gratis ya, karena saya ingin menginspirasi banyak anak muda untuk bisa mewujudkan impiannya. Jadi nggak hidup cuma ngalir aja gitu ya, tapi dia tahu apa yang dia mau dan menggunakan waktu dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Itu visi saya. Dan kamu bisa join secara gratis. Silahkan kamu klik link yang ada di bio dan kamu bisa daftar di sana. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes, dan pertanyaan kamu nanti akan saya bahas di podcast ini. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.